Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, kembali bertemu dengan saya Yusuf Sandes di channel saya Yusuf Sandes, channelnya Microstocker Indonesia. Saya yakin ketika teman-teman menonton video ini, teman-teman baru saja mendapatkan email dari Pripik, email seperti ini. Ya, jadi ketika teman-teman mendapatkan email ini, teman-teman jangan panik ataupun bingung. Tapi teman-teman coba perhatikan baik-baik email ini. Jadi isi email ini adalah pemberitahuan dari Pripik bahwa sertifikat tax residence kita atau pajak kita di Pripik akan segera expired 30 hari ke depan atau 1 bulan ke depan. Jadi teman-teman jangan sampai panik karena ini baru pemberitahuan. Jadi ini bukan email untuk segera mengisi atau membuat sertifikat tax residence kemudian kita harus upload di Pripik. Tapi ini baru pemberitahuan saja atau peringatan ya. Jadi kalau seperti itu, apa yang sebaiknya kita lakukan sekarang? Ya, jadi teman-teman yang harus lakukan sekarang adalah menunggu dulu, bersabar-sabar saja dulu. Karena kalau kita di Indonesia, sepengetahuan saya, kita tidak bisa melaporkan pajak kita jika belum mencapai bulan Maret di tahun berikutnya. Jadi pajak kita di tahun 2022 ini belum bisa kita laporkan sebelum mencapai bulan Maret tahun 2023. Ya, jadi seperti itu kalau tidak salah. Nah, artinya kita baru bisa membuat juga tax resident itu ketika kita sudah melaporkan pajak kita, yaitu di bulan Maret juga. Nah, sebenarnya info ini Pripik sudah tahu ketika dulu Pripik memberlakukan pajak, itu sudah ada pemberitahuan dari saya dan beberapa teman-teman yang meng-email Pripik bahwa di Indonesia itu aturannya seperti itu. Makanya kita belum bisa membuat pajak hingga bulan Maret tersebut atau melaporkan pajak hingga bulan Maret tersebut. Nah, jadi biasanya Pripik akan mengirimkan sebuah dokumen lagi, yaitu namanya dokumen affidavit. Nah, dokumen affidavit ini semacam dokumen untuk penundaan pembayaran pajak karena alasan tertentu. Ya, kira-kira seperti itulah. Mungkin teman-teman bisa cari di internet apa sih sebenarnya dokumen affidavit itu. Tapi yang di Pripik seperti itu. Jadi ini semacam dokumen perjanjian dengan Pripik agar pemotongan pajak kita tetap 10% bukan yang 30%. Nah, jadi ketika ada email yang berisi dokumen ini, biasanya itu dikirim di akhir bulan biasanya atau akhir tahun. Jadi teman-teman tunggu-tunggu saja. Tapi teman-teman harus memastikan ketika dokumen ini masuk, teman-teman harus menandatangani dokumen tersebut. Karena kalau teman-teman tidak menandatangani dokumen ini, teman-teman akan dikenakan pemotongan pajak sebanyak 30% itu. Jadi ini sangat merugikan sebenarnya kalau kita sampai tidak menandatangani dokumen affidavit tersebut. Itu kejadian banyak sekali tahun lalu ya yang seperti itu. Jadi banyak sekali laporan tahun lalu bahwa kenapa pemotongan saya tiba-tiba seperti ini. Ya karena ternyata mereka tidak menandatangani dokumen affidavit yang dikirimkan oleh Pripik. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Ketika teman-teman mendapat email tadi, jangan sampai panik ya, tapi tetap bersabar menunggu Pripik mengirimkan dokumen affidavit lagi. Ya, jadi kira-kira seperti itu yang ingin saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Maaf kalau agak sedikit berbelit-belit karena ini sebenarnya video yang tidak saya rencanakan, tapi karena banyak yang tanyakan di Instagram dan banyak juga yang DM langsung, makanya saya buat video ini. Ya, saya kira hanya itu yang ingin saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan jangan lupa share video ini jika ada teman-teman kalian yang juga membutuhkan info ini. Ya, saya kira seperti itu ya. Ya, saya tutup video ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Sandes. Jayalah Microstocker Indonesia.